إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الحق جهاده. أما بعد، إخواني وأحبتي رحمكم الله، hadirin wal hadirat jemaah Masjid Al-Hakim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tidak ada kata telat saya sampaikan minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan ba'da Ramadan, setelah bulan suci Ramadan, Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk lebih mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat kepada kita. Maka di balik nikmat ini Allah Subhanahu wa taala yatlubu minna, menuntut kepada kita untuk betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang wahdahu la syarika lah, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. La nidda lahu, tidak ada sesuatu pun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini tidak ada salahnya sebagai pemahaman awaliyah untuk mengenal yang mana kedepannya insyaallah kita bisa ta'ammuk fiha, untuk lebih memperdalam sebenarnya apa makna tauhid fil Islam, di mana umat Islam saat ini selalu ada usaha yang dilakukan kalangan Yahudi dan Nasrani, termasuk Amerika Serikat, yang ingin mencoba membuat tafriq li hadhihi ummah, membuat perpecahan kepada umat ini dengan mengangkat hal-hal yang tidak fundament di dalam Islam, diangkat ke permukaan seolah-olah menjadi fundament, sehingga umat Islam terlalu terpecah-pecah. Di mana saat ini Allah minta kepada kita untuk menguatkan wahdatul ummah, untuk meningkatkan persatuan umat Islam. Maka hal yang terpenting dalam Islam yang menjadi al-hadaf ataupun target daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menanamkan tauhid yang benar, menanamkan aqidatul Islam sahihah, akidah Islam yang benar dalam kehidupan umat Islam. Karena dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang benar, dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam memiliki pegangan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berkembanglah yang namanya kitab-kitab tauhid ataupun kitab akidah dalam Islam. Dan dari sinilah juga apabila hal ini tidak dipahami dengan betul-betul mendalam, banyak umat Islam yang juga ribut saat ini masalah tauhid dan akidah, seolah-olah dengan perbedaan teori dalam tauhid ataupun akidah, dengan mudah kita mengklaim
bahwasanya antum sudah tidak seakidah dengan kita, atau dengan mudah mengatakan antum sudah tidak satu tauhid dengan kita. Hal ini terjadi bainal awam, di kalangan orang awam, disebabkan tidak memahami dua perkara. Yang pertama, usul tauhid, tidak memahami asal muasal daripada ilmu akidah dan tauhid. Yang kedua, dha'ful fahmi fil lughatil arabiyyah, lemahnya di dalam memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Sehingga di kalangan para alim ulama, wabil khusus ulama sunni ataupun ulama ahli sunnah, terjadi ikhtilaful lughawi, terjadi perbedaan dalam istilah bahasa. Itu adalah hal yang wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena istilah bahasa dalam bahasa Arab, satu makna memiliki daripada iddat ma'ani, memiliki daripada arti yang sangat banyak. Sehingga Masya Allah kita yang tinggal di lingkungan masjid yang mulia ini, ketika terjadi perbedaan dalam masalah lughawi, istilah bahasa, maka haram hukumnya untuk langsung memvonis antum telah keluar daripada Islam, antum sudah tidak seiman dengan kita, antum sudah tidak seakidah lagi dengan kita, antum telah keluar daripada manhaj ahlu sunnah. Subhanallah, mahada. Ini ucapan apa? Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini kita yang hadir salat subuh berjamaah, wabil khusus yang pertama kali, Allah berikan pemahaman kepada kita. Amin. Amin. Pemahaman mengenai masalah tauhid. Apakah di zaman Rasulullah tauhid sudah dibukukan? Belum. Apakah di zaman Rasulullah pernah keluar dari lisan Nabi kalau Rasulullah membagi tauhid menjadi 3 bagian? Tidak pernah. Apakah Rasulullah pernah bicara kalau di dalam tauhid itu ada sifat 20 juga secara hadis sahih dengan lafaz? Tidak pernah diucapkan. Apakah Rasulullah bilang kalau pembagian akidah alasannya yang membatalkan akidah, yang membatalkan tauhid? Inilah perlu kita kembali kepada ilmu usul tauhid. Sebetulnya apa sebab peletakan dasar ilmu tauhid dalam kondisi di zaman generasi pertama Rasulullah dan para sahabat yang telah ditarbiyah keimanan selama 23 tahun, yaitu periode Makkah dan Madinah. Ditarbiyah dengan keimanan, ditarbiyah dengan keagungan Allah, ditarbiyah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku tauhidnya tidak ada. Karena tadwinul kutub, penjilitan kitab, penyusunan mushaf, datangnya kitab-kitab, baik yang orang bilang bahasa Arab, kitab kuningnya yang pakai harokat, penentuan titik ataupun tidak, ini terjadi setelah abad daripada awal abad ketiga. Kemudian bagaimana akidahnya para sahabat? Jelas, akidahnya para sahabat adalah akidah yang telah mendapatkan tarbiyah dan bentuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keimanan yang kuat, mereka melihat daripada turunnya mukjizat setiap hari dan melihat bagaimana sifat dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tarbiyah ba'da tarbiyah, tarbiyah demi tarbiyah diberikan Rasulullah kepada para sahabat, yang datang wahyu daripada Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanannya dibentuk dengan perjalanan dakwah. Ketika itu belum terjadi masalah ikhtilaful lughawi, belum terjadi masalah perbedaan bahasa di kalangan alim ulama, yang dimulai daripada pertengahan daripada abad yang ketiga ila yaumina hada sampai saat ini banyak terjadi perbedaan yang memang sifatnya prinsip, fundamen, ataupun perbedaan yang sifatnya berbeda dalam memahami bahasa. Maka Dr. Said Ramadan Buti al-Marhum rahimahullah ta'ala, salah satu alim ulama di Syria,
yang meninggal karena dibom. Tidak tahu siapa pelakunya. Yang pasti pelakunya tidak lain tidak bukan antek-antek Yahudi. Ketika ditanya, Syekh, kif ra'yukum? Gimana pendapat kamu? Ini ada yang bilang tauhid dibagi menjadi 3 bagian: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalangan Asy'ariyah, pengikut madhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Malik, mereka mengatakan bahwasanya merujuk kepada i'tiqad yang dikembangkan Imam Abu Hasan Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidiyah yang hidup di abad ke-260 sampai beliau meninggal. Ketika menentang daripada pemahaman Mu'tazilah yang mengambil istinbat daripada Al-Quran dan As-Sunnah tentang bagaimana sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang boleh bagi Allah, maka disusun. Maka beliau mengatakan, beliau cukup hikmah dan bijaksana. Beliau mengatakan banyak hal terjadi yang sebetulnya secara prinsip perbedaannya adalah perbedaan dari segi bahasa. Sehingga jangan juga yang pelajari sifat akidah usul salata, jangan juga melihat orang yang belajar sifat 20 langsung disesatkan, ataupun sebaliknya. Karena kelemahan kita dalam memahami bahasa Arab dengan baik dan benar, terjadi kesalahpahaman untuk memutlakkan setiap masalah. Pokoknya kalau yang akidahnya kajiannya tidak sama dengan saya, dia bukan orang yang seiman dengan saya. Hal yang seperti ini tidak terjadi di kalangan alim ulama yang betul-betul memahami. Terjadi perbedaan yang sifatnya lughawi. Maka di zaman Rasulullah dan para sahabat, akidah berkembang secara praktikum, semua dipraktekkan. Bagaimana supaya yakin kalau Allah itu yang memberikan makan? Mampu dengan 2 rakaat sholat mendatangkan makanan. Bagaimana yakin kalau senyap dengan sholat itu mampu menyembuhkan? Sebagaimana perintah Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mereka mampu menarik pertolongan Allah dengan betul-betul mendapatkan sifat sholat yang benar. Bagaimana dengan setiap permasalahan rujuk ilallah, kembali kepada Allah, iqamati sunnah, dengan menghidupkan sunnah, mereka mendapatkan kejayaan. Bagaimana mereka yakini mendapatkan ketenangan hati dengan berpikir kepada Allah. Semua dikerjakan. Dengan betul berpikir kepada Allah, mereka mendapatkan ketenangan hati. Saat ini teorinya banyak, imannya lemah. Kadang pakar teori, pakar tauhidnya pun profesor, doktor, subuhnya kesiangan. Paham teorinya, namun imannya tidak ada. Maka dalam hal ini Imam Abu Hasan Asy'ari yang mengembangkan daripada sifat 20 yang beliau ambil semuanya marja'nya daripada Al-Quran dan As-Sunnah, dan yang disepakati dengan ijma' ulama tentang bagaimana sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, berkembang sebuah salah satu tokoh garda daripada ahlu sunnah yang menentang pemahaman-pemahaman kalangan Mu'tazilah. Jadi zaman Rasulullah dan sahabat tauhidnya masih lurus. Mulai abad ketiga selepas wafatnya Rasulullah dan para sahabat, masing-masing melihat daripada ayat ini memiliki takwil dan tafsir yang berbeda-beda. Muncul pemahaman, keluar pemahaman kalau nanti di hari kiamat kita nggak akan melihat Allah. Keluar lagi pemahaman bahwasanya surga dan neraka tidak kekal. Pakai ayatnya lagi. Ada lagi yang mengatakan orang kafir tidak kekal di dalam neraka. Dia dimasukkan satu saat akan dikembalikan ke dalam surga. Keluar pemahaman kalau sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu nanti di akhir zaman akan dikeluarkan. Muncul pemahaman-pemahaman yang sangat dahsyat, pemikiran-pemikiran, bahkan mengeluarkan pendapat-pendapat dengan mudah dengan mengistinbatkan kepada Al-Quran. Pendapat Khawarij juga mengatakan, jadi kalau orang buat dosa besar dia hukumnya kafir. Murji'iyah juga mengatakan bahwasanya orang buat maksiat asalkan dia beriman, insya Allah maksiat ini katanya apa? Ini tidak berpengaruh kepada keimanannya. Sebagaimana orang kafir, kebaikannya tidak akan memberikan manfaat untuk akhiratnya.
dengan munculnya pemahaman-pemahaman yang sangat bertentangan dengan apa yang dipahami Rasulullah dan para sahabat, ketika itu pula Allah Subhanahu wa taala lahirkan di kalangan hamba-hambanya yang menyusun dengan baik dan benar, yang disepakati seluruh umat tentang pemahaman-pemahaman akidahnya Rasulullah dan para sahabat. Dan untuk mengambil istidlal dalil penggunaan akidah harus menggunakan Al-Qur'anul Karim. Ustaz, akidah pakai dalil hadisnya, akidah tidak menggunakan pakai dalil, menggunakan hadis ahad. Boleh nggak digunakan hadis mutawatir, satu riwayat yang diriwayatkan 50 sahabat, walaupun 50 sahabat. Terus akidah ini dibentuk dari apa? Langsung dari Al-Qur'anul Karim. Subutul qat'i dalalah, yang dalilnya pasti. Maka itu Al-Qur'an disebut kalam Allah. Al-Qur'an disebut kalam Allah. Dia bukan makhluk. Jadi maksudnya kalam Allah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengubah sedikit pun bentuknya. Jadi redaksinya bukan dari Rasulullah. Redaksinya semuanya apa? Murni perkataan Allah Subhanahu wa taala. Qadimah perkataan yang lama. Nah, Imam Abu Hasan Asy'ari dengan para alim ulama yang sejaman dengan beliau dengan mengistimbatkan daripada pemahaman Rasulullah dan para sahabat sebelum berkembangnya daripada pembagian tauhid yang dikembangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal ini sudah berkembang lebih dahulu. Pembentukan sifat 20 ini juga bukan daripada istidlal beliau, dalil yang beliau gunakan tanpa menggunakan hujjah yang syar'i. Saya akan kasih satu contoh. Nanti selepas ini karena pembahasan tauhid ini luas, kita buka interaktif. Anda tanya, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Alhamdulillah. Yang punya masalah unek-unek hati dikeluarkan. Karena kajian tauhid ini dibahas 3 tahun pun tidak selesai. Tapi kalau duduknya ngelamun, insya Allah tidak mau bertanya, nanti sesat di Al-Hakim. Sifat pertama misalnya tentang masalah wujud. Ada dulu dibaca di kampung-kampung biasanya, ataupun di masjid-masjid. Sifat 20. Kalau main ke daerah Sumatera juga begitu. Di masjid-masjid ada dibaca sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi sampai selesai. Ini ibu-ibu di belakang pun hafal semuanya. Cuman masalahnya, kelemahan di kita di Indonesia, hafalannya banyak, kajiannya kurang. Akhirnya kalau ditanya dari sifat 20, sifat akidah yang agung pakai sifat 20, ya saya dapat dari bapak saya. Ketemu orang yang ikut kajian kemarin, oh antum berarti akidahnya ikut-ikutan. Berarti tauhidnya antum masih ikut-ikutan. Nah, dalam hal ini pemahaman tentang tauhid, mengenal akidah yang benar, ini perlu apa? Kita perdalam. Semakin kuat daripada akidah kita, semakin kuat tauhid kita kepada Allah, semakin kita mengetahui mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan mana sifat yang mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini disusun. Sehingga ketika diteliti para alim ulama Timur Tengah, perbedaan-perbedaan dalam akidah yang terjadi banyak sebetulnya hal-hal yang terjadi adalah perbedaan yang sifatnya lughawi, perbedaan dari segi bahasa. Ustaz, teman-teman yang mengatakan tauhid ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari Al-Qur'an. Sebutkan dalil tauhid uluhiyah tentang keesaan Allah. Ayatnya apa saja? A, B, C sampai semua ayatnya. Oh dalam Al-Baqarah, oh dalam Al-Imran, dalam akhir surat-surat yang lain. Tentang rububiyahnya Allah, tentang bagaimana keagungan dan ciptaan Allah, sebutkan ayatnya. Tentang asma wa sifat, sifatnya Allah yang 99, apa namanya? Al-Jabbar, Al-Halim, semuanya disebutkan. Nah, sebagaimana semua istidlal mengambil daripada Al-Qur'anul Karim, sifat 20 yang dikembangkan para pengikut Asy'ariyah dari kalangan Madzhabul Arba'ah juga mengambil daripada Al-Qur'anul Karim. Anda mau tahu kata dia? Coba sebutkan. Sifat 20 apa? Yang pertama wujud. Artinya Allah itu apa? Allah itu ada. Berarti kalau Allah itu ada, mustahil Allah tidak ada. Karena meminta dalilnya Ustaz. Enggak perlu dari hadis. Memang
Pembentukan akidah tidak diambil daripada hadisnya Rasulullah yang pertama, diambil langsung daripada Al-Quranul Karim yang dalilnya sebut qat'i dalalah, harus dalil yang pasti dan tidak bertentangan secara apa, dalil apa, naqli, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ke dalam hal ini sifat yang pertama misalnya al-wujud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quranul Karim surah Taha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya innani, akulah, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, dan sembahlah aku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka tidak berfikir tentang diri mereka? Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Wa ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Wa inna katsiran, dan sesungguhnya kebanyakan minan nasi, kebanyakan manusia, bi liqa'i rabbihim lakafirun, bahwasanya ingkar terhadap pertemuan dengan Tuhannya. Ini Allah tanya, masih tidak yakin kalau ada Tuhan? Masih tidak yakin kalau saya itu ada? Masih tidak yakin kalau saya itu betul-betul ada? Maka apa? Dalil yang sangat kuat, wa fi anfusikum, di dalam diri kalian. Kita melihat diri kita, tidak mungkin tidak ada yang ciptakan. Lihat langit tanpa tiang, tidak mungkin, tidak ada yang apa, tidak ada yang menyangka. Kita lihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Wujuduna, tandanya manusia, menandakan bahwasanya sebelum ada segala sesuatu ada zat yang qadim, wal awwal wal akhir, yang awal sebelum adanya kalimat awal, dan yang akhir ketika semuanya musnah, Allah Subhanahu wa taala tetap ada. Maka apa? Sifat wujud. Jadi kalau kita misalnya datang satu komplek di Al-Hakim, lihat rumah bangunan bagus, kan dulu kan masih hutan, bahkan orang bilang dulu katanya tempat jin buang anak. Sekarang sudah Masya Allah, masuk pertama lihat ada bangunan, berarti kita yakin ada yang apa? Ada yang bangun dan ada yang tinggal. Itu keyakinan yang sifatnya secara dalil akli pasti. Ini ada bangunan, pasti ada yang bangun. Apakah antum lihat daripada lautan, lihat daripada awan, lihat daripada langit, lihat daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Maka mustahil Allah itu apa? Tidak ada. Maka sifat yang diistimbatkan daripada Al-Quran diambil daripada ayat-ayat, termasuk sifat yang pertama, Allah itu wujud. Allah itu apa? Ada. Mustahil ada. Mustahil Allah tidak ada. Sifat yang kedua, sifat yang ketiga, dari sifat yang pertama sampai sifat keseluruhan, semua istidlal diambil daripada Al-Quran Karim. Dan akidah inilah yang sangat berkembang di Asia Tenggara dan di seluruh dunia. Nah, kenapa tidak dijadikan sifat yang wajib bagi Allah sebagaimana Asmaul Husna, 99 daripada sifatnya Allah? Kalau dikatakan sifat yang 99 daripada Asmaul Husna adalah sifat yang wajib buat Allah, tidak bisa tidak. Ana mau katakan, Allah punya sifat, contohnya Rahim. Apa artinya Rahim? Maha Pengasih. Apakah maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala mutlak untuk seluruh makhluknya atau ada pengecualian? Diberikan kepada apa? Hamba-hambanya yang taat kepada Allah. Untuk hambanya yang tidak taat masuk sifat Al-Jabbar. Untuk hambanya yang sombong keluar sifat Al-Mutakabbir. Sehingga apa? Banyak sifat-sifat yang memang tidak diwajibkan untuk Allah. Ada sifat-sifat yang wajib untuk Allah. Hal yang seperti ini hasil daripada ijtihad dan metode yang dikembangkan para alim ulama di kalangan ahlu sunnah, karena melihat ketika itu banyaknya masyarakat yang mulai berkembang pemikiran-pemikiran yang sudah keluar daripada jalur Islam. Muncul kalangan Mu'tazilah, muncul kalangan Murji'iyah, muncul kalangan Qadariyah, muncul kalangan Jabariyah,
muncul daripada kalangan Syiah, munculnya pemikiran-pemikiran seperti ini, sehingga para alim ulama di zaman abad ketiga terpaksa untuk apa? Untuk membuat satu ijtihad bagaimana masyarakat umat Islam mengenal daripada akidah Islam yang baik dan benar. Sehingga teman-teman hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah ini pun masalah yang sudah lama. Bahkan di Timur Tengah terjadi. Sudah pernah terjadi diskusinya di Jamiatul Iman di kota Son'a. Diundang ulama-ulama yang akidahnya pakai sifat 20. Datang juga ulama-ulama yang pakainya usulul tsalatah. Kumpul, bahas, diskusi. Oh, ini masalah bahasa, ini masalah begini. Selesai makan sama-sama. Ini yang bawah-bawah repot. Ini ribut 1 tahun tidak teguran. Ini kan masalah yang seperti ini. Kedangkalan dalam memahami bahwasanya yang terjadi selama di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Itu ada garis bawahi. Kita pernah bahas manhum ahlu sunnah wal jamaah. Dia mengambil Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai rujukan hukumnya. Dan dia yang mengakui imam-imam madhab yang mengambil dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka adalah termasuk pengikut ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga apa? Dalam permasalahan akidah tidak terjadi perbedaan yang fundamental antara apa? Antara sesama pengikut ahlu sunnah. Kemudian dikembangkan abad yang ke-6 sampai abad yang ke-7. Terus sampai dikembangkan banyaklah metode-metode untuk mengenalkan kita kepada tauhid. Yang semua berasal daripada arkanul iman. Jadi rukun iman ada berapa? Ada 6 atau 5? 6 atau 5? Kalau ngantuk pasti bilang 5. Yang pertama mengucapkan 2 kali apa? Syahadat. Nah, sifat ketuhanan yang pertama ini diambil. Sifat ketuhanan bagi Allah, syahadat bagi Allah. Apa yang wajib buat Allah? Apa yang mustahil bagi Allah? Apa yang jaiz bagi Allah? Apa sifat-sifat yang mulia daripada Allah? Para alim ulama melihatkan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang mana ketika orang awam dia bertanya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu di dunia ini akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala punya sifat baqa, kekal. Iya. Terus kita ini kalau gitu kita enggak kekal. Kita bukannya enggak kekal. Kita dikekalkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda mengaku kekal sama dikekalkan. Ini hanya berpindah alam saja. Awalnya alam rahim, setelah keluar alam dunia, setelah alam dunia masuk alam kubur atau alam barzakh. Setelah bangkit daripada alam barzakh dibangkitkan di alam padang mahsyar, kemudian dimasukkan. Terus gimana? Kekal. Keluar pendapat orang Mu'tazilah bahwasanya apa? Surga dan neraka tidak kekal. Akhirnya keluar para alim ulama yang membuat apa? Dalil untuk mempertahankan akidah bahwasanya surga dan neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul juga kalangan Mu'tazilah, kita tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Keluar imam-imam ahlu sunnah yang mengatakan, membahas daripada ayat-ayat Al-Quran bahwasanya kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Allah masuk ke dalam surga, berarti surga lebih besar daripada Allah. Hal yang seperti ini bukan pembahasan kalangan orang awam, atau membahas sangat mudah untuk bertanya aina Allah. Hadis di mana tentang Allah? Hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun riwayat ini tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Tolong kalau Ustaz yang ada yang bawa Bukhari, Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Bahkan ada beberapa riwayat yang bil makna yang mengatakan atasyhadin, apakah kamu bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Maka isyaratul asabi' dengan menunjukkan kalimat tangan, di sini juga terjadi perbedaan ikhtilaf di kalangan ulama tauhid. Maksud jariyatus sauda, maksud daripada hamba saya yang hitam tadi menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita maksud dengan pembahasan daripada sifat 20, ana mohon kepada teman-teman yang ada mulai dari dasar. Karena teman-teman ketika pemahaman dasar ini tidak kuat, langsung masuk kepada pemahaman khilafiyah yang terjadi di kalangan ulama.
akhirnya sibuk pusing masing-masing. Ini kalau Ustaz kan kemarin ngajarin kita, kok dia berteman sama orang yang katanya tauhidnya begini, kok bisa duduk sama-sama, kok bisa makan sama-sama, kok tidak ada yang mengkafirkan satu dengan yang lain. Perbedaan sering terjadi masalah istilah lughawi, istilah bahasa Arab. Kecuali jelas-jelas yang berkaitan dengan pemahaman daripada Mu'tazilah, atau pemahaman daripada tentang pemikiran Syiah, atau pemahaman daripada yang mengatakan daripada apa? Bahwasanya surga dan neraka tidak kekal. Bahkan ada lagi yang keluarin fatwa belum lama ini, katanya iblis masuk surga. Nanti telah digosok, dicuci, dinaikkan. Nanti orang kafir ujung-ujungnya masuk surga. Dimasukkan di semua situs, di mana-mana disebutkan. Akhirnya kita yang udah mulai taat lemes jadinya. Ya Allah, kalau tahu-tahu dunia bakal masuk surga sih buat apa capek-capek subuh begini. Nah, ini hal-hal yang seperti ini sehingga muncul keinginan para alim ulama di abad ketiga, abad keempat untuk menyusun daripada bagaimana susunan kitab tauhid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambil daripada dari rukun yang kedua tentang iman kepada Rasul, iman kepada malaikat mana saja yang wajib untuk diimani, untuk dihafal, bagaimana sifat malaikat, bagaimana tingkat kemaksuman malaikat, kemudian beriman kepada Rasul, apa sifatnya Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul. Hal-hal yang seperti ini disusun, berkembang jadi berjilid-jilid, sehingga nggak kita katakan langsung, oh enggak, saya mau langsung pakai akidahnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana lemahnya kita di dalam memahami hukum ketika mengambil secara langsung, begitu juga lemahnya kita dalam memahami ilmu akidah yang tidak diambil secara langsung. Ini Al-Quran. Coba, anda kasih antum Al-Quran. Tolong sebutkan rukun solat yang 17 dalam mazhab Imam Syafi'i. Dia putar-putar tidak buka. Mana takbiratul ihram? Yang mana baca Al-Fatihah? Oke, nggak dapat di Al-Quran, kita kasih Bukhari. Ini kitab Bukhari untuk antum. Tolong sebutkan anak 17 rukun solat. Cari takbiratul ihram, 3 hari baru dapat. Nanti di mana bab membaca Al-Fatihah? Bagaimana sifat solat Nabi? Tetap mau tidak mau istilah otodidak mutlak dalam Islam itu tidak ada. Harus melalui apa? Rantara guru dan guru. Ini yang disebut dengan sanad dan rawi. Harus bagaimana cara sifat solatnya sahabat, bagaimana sifat solatnya Nabi, kemudian siapa yang mengumpulkan riwayat-riwayat hadis ini sehingga menjadi bentuk susunan solat dari mulai takbiratul ihram sampai tasyahud. Nah, ketika seseorang juga memahami akidah dengan hanya langsung sekedar menghafal ayat-ayat Allah tanpa mengikuti daripada pemahaman alim ulama yang betul-betul memahami dengan keilmuan yang benar, maka sering terjadi perbedaan di masjid-masjid. Ini ribut sampai 3 jam, 4 jam diskusi tauhid, diskusi akidah, padahal dua-duanya tidak pandai bahasa Arab. Maka hal yang seperti ini apa? Maka insya Allah mudah-mudahan ke depannya kita akan jauh kupas lebih dalam lagi dari mulai awal. Karena teman-teman di Al-Hakim juga panitianya bilang dulu tema kajian fikih 4 madhab. Kajian fikih 4 madhab kajian yang sangat luas. Mulainya dari mana Ustaz? Mulainya daripada bab taharah. Dari mulai bab bersuci, selesai bab bersuci masuk bab wudu, selesai bab wudu masuk bab solat, selesai bab solat nanti sampai selesai babul ibadah, sampai puasa haji masuk bab muamalat, bab muasyarat. Insyaallah sedikit demi sedikit mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pemahaman dalam kehidupan kita. Amin. Ini sedikit pembuka untuk biar panas katanya. Nanti insyaallah teman-teman yang ingin bertanya untuk tanya jawab yang lain dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah ataupun masalah yang lain, ahlan wa sahlan. Atsabakumullah wa ala tafadhal. Alhamdulillah, Ustaz. Baik sekali yang disampaikan Ustaz. Kami akan buka 3 pertanyaan untuk di awalnya, dan kami harapkan walaupun kita tahu Ustaz kita mumpuni untuk menjawab segala hal, tapi kami harapkan untuk sekarang ini di bidang yang sudah kita bahas, yaitu tauhid. Kita buka 3 pertanyaan, mungkin dari kanan, tengah, sampai kiri. Yang pertama, silakan.
masing-masing satu golongan yang benar. Sekarang masing-masing golongan bilang bahwa dia paling benar, Syiah dia benar, Salafi benar, Muhammadiyah benar, semua benar. Jadi untuk orang awam seperti saya itu masih bingung kira-kira mana yang paling benar di antara tiga golongan, dan saya harus mengikuti golongan yang mana atau tidak. Tetapi itu. Ya, Waalaikumsalam. Anda jawab dulu. Ya, sebentar lagi. Pertanyaannya cukup satu dulu. Mengenai masalah yang paling benar, kita sudah pernah bahas. 73 golongan ini menurut Imam Qadiriyah rahimahullah ta'ala, beliau salah satu ulama Ahlussunnah yang terkenal. Beliau membagi sampai 72 golongan. Yang dimaksud satu itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Syiah terpecah sampai 20, kalangan Mu'tazilah dengan beberapa pemikiran yang menyebabkan mereka sampai kafir juga terpecah sampai lebih daripada 15. Kalangan Murji'iyah, Qadariyah. Qadariyah di sini bukan tarekat, Qadariyah ya. Harus digarisbawahi. Pemahaman Qadariyah ini lebih masuk kepada cabang pemahaman Mu'tazilah. Namun masing-masing golongan di sini tidak boleh mengklaim dirinya paling benar. Karena seperti Imam Qutaybiyah mengatakan, yang dimaksud 73 golongan tadi adalah golongan yang milahnya selain daripada Islam. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau ini merasa benar, semua merasa benar. Anda katakan ketika umat Islam ini bersatu, kesatuan umat Islam inilah yang menyebabkan Islam ini sempurna. Kita melihat pergerakan Islam, ini pergerakan bagus, kajian terus, senyumnya kurang. Ini terlampau banyak senyum, saking bablasnya campur laki perempuan. Bacanya maulid selawatan campur laki perempuan. Ini juga kebablasan. Tapi apa? Ada satu pergerakan, dakwahnya bagus, tahajudnya bagus. Ketika disinergikan semuanya, maka Nabi katakan al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu tubuh. Dalam riwayat yang lain sahih juga keluarkan Ashabus Sunan kal bunyan, bagikan satu apa? Bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Bangunan yang satu menguatkan dengan bangunan yang lain. Maka istilah-istilah seperti ini kita harus melihat bahwasanya di dalam Islam, bahwasanya yang berhak untuk memutlakkan siapakah sebenarnya yang paling benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang Syiah juga merasa gitu. Kami ini udah paling benarnya. Cuman kebablasan. Masa orang benar mencaci maki sahabat? Enggak, kami ini paling benar. Mengucap 2 kalimat syahadat, tambah lagi persaksiannya. Kalau Umar dan Abu Bakar dan Utsman tempatnya di dalam neraka. Keluarlah MUI kasih fatwa. Oh, perbedaan kita dengan Syiah ini hanya perbedaan yang sifatnya apa? Katanya, perbedaan madhab. Akhirnya apa? Orang awam pun tercengang masuk daripada doktrinnya. Beberapa anggota MUI Majelis Ulama Indonesia yang notabene adalah dedengkotnya ulama Syiah. Keluar lagi fatwanya, kalau Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Subhanallah. Antum bicarakan kepada siapa? Sayyidul Kaunain, pimpinannya para anbiya wal mursalin. Ketika Rasulullah mengatakan termasuk aku masuk surga birahmatihi, dengan rahmatnya, kita harus pahami tanda ketawaduannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah dijamin, kalau kita katakan 10 orang sahabat, asyara mubasyirin bil jannah, 10 orang yang telah dijamin masuk surga. Ini di awal. Umar bil jannah, Utsman bil jannah. Yang ngomong siapa? Yang ngomong Rasulullah. Kalau 10 sahabat ini sudah dijamin masuk surga ketika Rasulullah masih hidup, min babil aula lebih-lebih lagi kepada Rasulullah. Maka dalam hal ini saat ini kita masing-masing apa? Saling menghargai apa? Perbedaan yang sifatnya tidak fundamental. Kalau perbedaannya sudah jelas-jelas keluar daripada akidah, maka kita wajib amal ma'ruf nahi munkar. Nah, 73 golongan yang dimaksud di sini adalah golongan-golongannya apa? Yang melaksanakan apa? Kebid'ahan sehingga mereka terjerumus kepada kekufuran. Nah, ini apa? Satu golongan yang dimaksud dalam hadis yang paling sahih dari 3 riwayat, Nabi mengatakan yang dimaksud satu golongan adalah al-jamaah
yang berpegang teguh kepada jemaahnya para sahabat. Riwayat yang kedua, ma'ana alaihi wa ashabi, siapa yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Apapun labelnya kata orang, mau dikasih label Syafi'i madhab, Asy'ari mu'taqad, sungguh kesiangan pakaiannya telanjang, sama juga ujungnya. Imam Syafi'i dulu pernah dituduh Syiah. Kata Imam Syafi'i, kalau dengan mencintai keluarga Rasulullah saya dituduh menjadi Syiah, ketahuilah ana Syi'i. Kan itu kan hanya kata-kata mereka saja. Tapi kalau memang jelas-jelas hati kita menentang sahabat, mengingkari ijma'nya sahabat, walaupun kita menggunakan label pakaian ahlu sunnah wal jamaah, tapi hakikatnya kita adalah pendusta dalam agama ini. Nah, istilah label dan bendera sekarang ini marah dan sangat selalu digunakan untuk untuk menghukumi. Maka itu yang terpenting pengamalan dalam Islam. Wallahu a'lam. Yang kedua dan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan ini jawabnya Pak. Doa kunut ini misalnya yang saya tanyakan ini misalnya di suatu masjid Pak. Ada imam, misalnya dia ini dalam satu bulan itu 2-3 kali dia tidak kunut misalnya. Apakah ini masih wajar sesuai dengan sunnah, ataukah dia harus terus-menerus sampai mati kunut sesuai dengan mazhab dia pakai, misalnya mazhab tertentu? Itu yang saya tanyakan. Ya, mengenai masalah kunut, kan masalah cabang, masalah khilafiyah. Yang pakai kunut benar, yang nggak pakai kunut benar, yang nggak benar nggak sholat subuh jemaah. Dulu Imam Syafi'i pernah sholat di belakang pengikutnya Imam Abu Hanifah. Beliau menjadi imam di belakang pengikut Imam Abu Hanifah di Baghdad. Karena dulu antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah ini pengikut biasa, ributnya tuh ada. Maka beliau sholat, beliau tidak pakai kunut. Maka ditanya sama pengikut murid-muridnya Imam Abu Hanifah, ya Syekh, di mana la taqnut? Ya Syekh, kenapa nggak pakai kunut? Sedangkan engkau yang mengeluarkan ijtihad kalau kunut itu sunnah dalam sholat subuh. Beliau mengatakan, bagaimana saya akan kunut di belakang orang yang tidak mensunnahkan memakai kunut. Ini udah sekaligus Imam Syafi'i. Kalau kita apalagi, Ustaz, kalau sholat di satu masjid yang nggak pakai kunut silahkan. Yang pakai kunut bagi teman-teman madhab Imam Syafi'i, masya Allah. Terus kalau kita sholat sendiri yang lupa pakai kunut, sunnah disunahkan sujud sahwi. Dua-duanya benar. Masalah kunut, masalah khilafiyah, nggak ada sampai mati. Ganti-gantian juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh jangan pindah-pindah akidah. Habis ini Sunni, besok Syi'i. Besok Syi'i, besok pindah Mu'tazili. Besok pindah lagi. Pindah-pindah madhab boleh asalkan sunnah tidak taklid buta. Karena semua imam mengatakan punya prinsip, termasuk Imam Syafi'i. Idza shahhal hadits bahwa madhhabi. Kalau kalian temukan hadis sahih itulah madhabku. Maksudnya Imam Syafi'i bilang begini, sepengetahuan yang Allah berikan kepadaku, demi Allah aku tidak berani untuk meletakkan hadis yang lemah untuk menjadikan rujukan hukum. Ketika berkembangnya zaman, tingkat pemahaman dan tingkat kepintaran seseorang bertambah. Oh dia lihat, oh ada kekurangan dalam madhab Imam Syafi'i. Wajar, Imam Syafi'i bukan seorang nabi yang maksum. Beliau adalah seorang imam yang lahir di abad awal daripada abad ketiga sampai akhir abad ketiga, yang menjadi yang menyusun bagaimana setiap manusia mudah untuk mengamalkan daripada hukum-hukum Islam. Begitu juga imam-imam yang lain. Jadi tidak wajib. Bahkan dalam madhab Imam Syafi'i sekalipun, kunut itu hukumnya sunnah, termasuk ab'adus sholat. Namun Imam Syafi'i punya dalil yang sangat kuat. Begitu juga yang nggak pakai kunut, dalilnya kuat. Yang nggak kuat dalilnya, dia nggak sholat subuh. Ada yang lain? Pak Ustadz, tadi pada awal penjelasan bahwasanya
satu penyebab yang utama itu mengenai bahasa. Itu berarti kan dalam arti bahasa Arab. Kalau orang yang bukan pemakai bahasa Arab berbeda dengan orang yang berbahasa Arab, itu mudah dimengerti. Nah, apakah sesama pemakai bahasa Arab sendiri ada perbedaan dalam pengertian bahasa itu? Ya. Itu yang saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Anda katakan iya. Jadi yang Anda maksudkan sama-sama orang Arab terjadi perbedaan dalam memahami bahasa Arab. Ketika kita melihat dalam Al-Quran ketika mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Istilah yad dalam bahasa Arab memiliki 10 arti. Bisa maknanya kekuasaan. Kalau makna zahir artinya apa? Bisa maknanya pengaruh, bisa maknanya kekuatan, bisa maknanya secara makna zahir bukan majas, maknanya tangan. Kalimat asad, kalimat singa, kalau kita buka lisan Arab, ini sama-sama orang Arab, satu kalimat singa atau satu kalimat asad itu punya sampai 30 arti. Maka itu Anda katakan alangkah kurang bijaknya ketika orang naik mimbar dengan mengatakan ini yang paling benar. Nah, namun istilah perbedaan bahasa ini seseorang tidak sampai dikafirkan asalkan dia tidak meyakinkan i'tiqad secara jazim dengan benar. Ini ada seorang ulama bilang, man lam yu'min lam yakfur, wa man lam yakfur lam yu'min. Ini istilah bahasa. Siapa yang belum kafir berarti belum beriman. Siapa yang belum beriman berarti belum kafir. Orang yang dengar kaget-kagetan. Astagfirullahaladzim, Pak syahadat lagi. Tunggu dulu, Anda belum jelaskan bahasanya sampai selesai. Maksudnya apa? Barang siapa yang belum mengingkari berhala-berhala, barang siapa yang belum mengingkari kalau setan itu adalah musuh Allah dan musuh kaum muslimin, berarti dia belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Istilah-istilah bahasa Arab ini mabni alal ikhtisar, selalu diringkas. Coba kita baca sirah perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena pengarang kitabnya karena kepengen sederhana dan ringkas, maka dibikin Rasulullah SAW hijrah dari Mekah. Langsung aja di ujung dia bilang ketika sampai Madinah. Kan nggak diceritakan kronologis di jalannya bagaimana, bertemu dengan siapanya, secara rinci jalannya pakai sendal apa, pakaian Rasulullah bagaimana, bukan tidak diceritakan. Namun apa, hal-hal ini hanya perlu dikaji di kalangan ahlinya. Sehingga istilah bahasa tidak hanya terjadi perbedaan di kalangan antara Arab dengan Ajam, terjadi di kalangan antara apa, manusia-manusia juga memahami bahasa Arab. Kenapa? Di zaman Rasulullah dan sahabat bahasa Arabnya sangat baik. Belum datang sahabat-sahabat yang lain yang datang daripada bangsa Ajam selain Arab yang bergabung di kalangan Muhajirin wal Ansar, sehingga bahasa berubah. Dialek bahasa yang tadinya murni mulai bercampur dengan bahasa asing. Sehingga ketika itu dibutuhkan spesialisasi bagi siapa? Bagi ulama-ulama yang memperdalam bahasa. Sudah sama-sama memperdalam, sesama dia terjadi perbedaan pendapat. Ini karena ahlu nahwu untuk belajar ilmu alat supaya bisa baca kitab gundul katanya. Maka di kalangan ahli Kufah dengan ahli Basrah terjadi perbedaan pendapat. Bahkan dia debatkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita baca dengan dalam tafsir baik Qurtubi yang lain-lain, ini aslinya betul-betul bismillah atau ada sesuatu yang dihapus. Maka ulama-ulama bahasa ahli lughah di kalangan sahabat dan para tabi'in angkat bicara. Enggak, sebenarnya ada kalimat yang dihapus. Ketika penulis mengatakan bismillah ataupun dalam Al-Quran menyebutkan bismillah, maka kalimatnya apa? Aku memulai. Kok nggak ditulis? Nah disinilah. Kalau semuanya ditulis, akhirnya apa katanya? Keledai juga bisa baca kitab. Tapi kan apa, bahasa ilmiah, bahasa yang penuh dengan apa? Syarat dengan pemahaman keilmuan. Tidak sembarangan orang mudah untuk mengeluarkan fatwa. Bahkan terjadi perbedaan antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahkan dengan murid beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dari masalah lughawi.
Fatwa Ibnu Taimiyah yang dikeluarkan, yang dipakai di Saudi. Banyak istilah bahasa juga yang dikembangkan lagi, disamarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini di kalangan ulama. Begitu juga di kalangan empat madhab. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Nawawi juga memiliki pendapat yang kadang berbeda. Imam Ibnu Hajar dengan imam yang satu punya perbedaan. Kadang terjadi perbedaan dari segi memahami bahasa dan dari segi apa? Pemahaman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yang ini hak mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tiga pertanyaan berikutnya. Terus, sampai dulu. Jaga. Jadi insya Allah nanti lain kali kita akan coba. Ini kitabnya. Ini kitab tentang Aqidatul Awam. Ini Aqidatul Awam. Insya Allah kalau teman-teman sebetulnya melihat kitab Aqidatul Awam ini sudah banyak diterjemahkan beserta syarahnya, atau pakai matanya saja apa Aqidatul Awam. Nanti penjelasan asal muasal daripada sifat 20 yang lain-lain ini kita akan syarahkan. Kemudian nanti kita akan apa? Kita akan buat perbandingan dengan usul tsalatsa, dengan pembagian tauhid menjadi 3 bagian. Kemudian dalilnya beda atau enggak? Kemudian persamaannya di mana? Apakah perbedaan bahasa? Nah, dari pengkajian tauhid ini kita akan mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul-betul ketika takbiratul Allahu Akbar betul-betul kita sudah agungkan Allah zat yang maha segala-galanya? Sehingga kajian-kajian tauhid dibahas sifat demi sifat, pembahasan demi pembahasan arti daripada sifat-sifat tersebut, sehingga apa? Kita tidak mudah untuk saling menyalahkan, atau tidak mudah mengklaim antum tidak punya akidah. Kalau antum seorang muslim mengatakan you tidak punya akidah, maka antum telah kafir. Antum mengatakan seseorang tidak punya akidah, artinya antum mengatakan antum adalah orang kafir. Man qala li akhihi, siapa yang berkata kepada saudaranya antum kafir, maka kekafirannya kembali kepada orang ini apa? Kepada yang dulu tadi. Ini kehati-hatian seperti ini sangat kuat di kalangan alim ulama, sehingga semua kitab tafsir antum buka selalu di ujung ketika dia mentafsir daripada ayat, ujung daripada perkataannya dia mengatakan wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui mana yang lebih benar. Ayat-ayat yang sudah pasti tentang haramnya zina, haramnya meminum khamar, wajibnya melaksanakan sholat, tidak ada di tafsir ulama. Dan ini tidak ada dalam pembahasan fikih. Fikih tidak membahas puasa di bulan Ramadan wajib atau enggak ada pembahasan fikih. Fikih membahas kaifiat cara pelaksanaan puasa bulan Ramadan yang akan diterima oleh Allah. Nah, apalagi untuk masalah kafir mengkafirkan, syirik mensyirikkan, ini punya akidah atau tidak punya akidah, ini kewenangan apa? Para ahli ulama yang mumpuni di dalam ilmunya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma yassir lana umurana ma rahati li qulubina wa abdanina wa salamati al-'afiyah fi dinina wa dunyana. Kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tmis 'ala wujuhi 'adaina wa musaqhum 'ala makanatin fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin min mashabik al-ardh ila maghabibiha. Allahumma 'alayka bil yahudi wan nasara mashakilatihim shadd shamlahum wa farriq jam'ahum wa qallil 'adahum waj'alhum fil ghabibin wa la tuballighhum wa tunahum tusbih wa ma ya mujib as-sa'ilin ya fattah ya jawad ya karim. Allahumma ihdina wahdina yassir lana hudana waj'alna sababan liman ihtada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا حبيبنا شفينا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين.